Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Susanti, mahasiswa PPG UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, akan menayangkan sebuah video PPL modul PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Adakah hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu. Kak Enia, siapkan berdoa. Tangan dilipat di atas meja, siap berdoa. Apakah kalian pernah memiliki teman yang berbeda keyakinan dengan kalian? Apakah kalian pernah melihat teman yang berbeda keyakinan saling membantu? Nah, apakah kalian meskipun memiliki keyakinan berbeda harus hidup rukun? Pembelajaran kali ini yaitu memahami pesan pokok surat Ali Imran ayat 54 dan memahami pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256 serta menerapkan nilainya dalam kehidupan sehari-hari dengan pembuatan proyek, di mana nanti kalian akan membuat sebuah proyek yang bermakna mengenai surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Kalian simak dulu video yang akan Ibu tayangkan berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu Ani Susanti. Apa kabar semuanya? Tujuan pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai memahami pesan pokok surat Ali Imran ayat 64 dengan benar, memahami pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Diharapkan semuanya dapat memahaminya setelah pembelajaran. Semangat! Apakah kalian pernah memiliki teman yang berbeda suku dan keyakinan? قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada suatu
kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pesan pokok surat Al-Imran ayat 64 mengandung pesan penting tentang persatuan dalam keberagaman. Yang manusia hidup saling berdampingan, sungguh tidak nyaman jika hidup dalam kerusuhan. Oleh karenanya, Al-Quran berpesan agar hidup dalam kebersamaan. Adapun pesan-pesan pokok surat Al-Imran ayat 64 ini, yaitu yang pertama, persamaan atau kalimatun sawa. Berperilaku santun itulah identitas Muslim. Agama Islam memerintahkan kepada hambanya untuk mengatasi masalah melalui dialog diskusi, musyawarah untuk menghindari perpecahan. Yang kedua yaitu tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya menjadikan ciptaan Allah sebagai sesembahannya. Padahal di dalam sholat kita selalu berjanji kepada Allah bahwa sholatku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan pokok Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yaitu menjelaskan tentang keimanan dan berbagai peristiwa keimanan dalam keteladanan. Adapun pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 255 ini, yang pertama, tidak memaksa keyakinan lain. Kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dengan keragaman. Hal itu dibuktikan dengan sikap menerima atas perbedaan keyakinan yang disebut dengan toleransi. Apa itu toleransi? Yaitu sikap saling menghormati, saling menghargai terhadap perbedaan keyakinan. Kita tidak boleh menghina terhadap apa yang diyakini agama lain, sesuai dengan surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang kedua yaitu berpegang teguh pada agama Allah. Kita harus yakin terhadap ajaran Allah. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kita harus sungguh-sungguh meyakini kebenaran agama Islam. Namun harus menerima terhadap keyakinan orang lain. Kita harus menguatkan keimanan dengan diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Oke, kalian telah menyimak video pembelajaran hari ini dan kalian juga telah Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Dari video tadi, apa pesan pokok surat Ali Imran ayat 64? Acungkan tangannya yang mau menjawab. Oke, Nadia. Yang pertama, persamaan kalimatun sawa. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Ya, betul, tepuk tangannya. Betul sekali yang dijawab oleh Nadia tadi bahwa surat Ali Imran ayat 64 yaitu tentang persamaan atau kalimatun sawa, dan kita tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang apa pesan utama dari Quran surat Al-Baqarah ayat 256? Acungkan tangan ya. Oke, Zahra. Tidak memaksa keyakinan lain dan berpegang teguh pada agama Allah. Ya betul, tepuk tangan buat Zahra. Oke. Nah, jadi betul sekali bahwa Quran surat Al-Baqarah ayat 256 ini yaitu tentang tidak memaksa keyakinan lain, yang artinya kita itu harus memiliki rasa toleransi dan berpegang
dari dua proyek tadi, antara pohon toleransi atau diorama. Siap hari ini membuat proyek? Alat dan bahannya Ibu akan bagikan. Di sini terdapat juga lembar kerjanya, langkah-langkahnya yang harus kalian buat sesuai dengan pilihan kalian ya. Alat dan bahannya sudah ada semua? Oke, jika sudah, silakan kalian rencanakan apa yang akan kamu buat, pohon toleransi atau diorama. Kemudian, silakan kalian susun penjadwalannya. Siapa yang mau mengikuti, yang mau menempel, ya? Sudah dijadwalkan siapa yang mengikutinya? Ya, yang menempel? Ya, yang nanti menyimpan isunya? Ya, siap. Sudah dibagi-bagi? Oke. Sudah dibagi-bagi? Sudah ditentukan, silakan kalian buat. Oke, kalian ini sudah mulai jadi ya. Ya, silakan Ibu kasih waktu kalian untuk menyelesaikan. Selesai semua. Oke, jika sudah selesai semua, kalian akan menyampaikan hasil yang kalian buat. Kelompok pertama berdiri semuanya. Kelompok pertama itu membuat apa? Coba dijelaskan mengenai kampung toleransi ini. Kampung toleransi menggambarkan hidup dalam keberagaman. Kita tidak boleh saling mengejek. Umat Islam beriman hanya kepada Allah. Namun kita juga harus menerima ada keyakinan lain. Maka kita harus bertoleransi. Oke, menurut kelompok pertama bahwa kita itu harus beriman kepada Allah, tetapi kita juga harus meyakini adanya keyakinan lain. Maka kita itu harus bertoleransi. Sudah jelas? Oke. Kedua, memilih apa ini? Pohon toleransi. Coba dijelaskan mengenai pohon toleransi sendiri semuanya. Pohon toleransi menggambarkan batang pohon, melambangkan dasar toleransi. Cabang daun menunjukkan keberagaman budaya agama. Akar pohon mewakili nilai dasar toleransi. Surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Simbol-simbol di sekitar pohon memberi pesan kita hidup saling berdamai, berdampingan dan menghargai. Sudah jelas? Kelompok 3, silakan berdiri untuk menyampaikan hasilnya. Tolong dijelaskan apa yang kalian buat. Di mana Indonesia memiliki banyak keberagaman, kita harus memiliki rasa toleransi, tidak boleh saling mengejek agar hidup damai, rukun, sejahtera. Namun kita juga umat Islam harus beriman hanya kepada Allah. Sudah jelas? Nah,
dan melihat video pembelajarannya, kalian akan mengerjakan soal. Silakan kalian kerjakan soal tes tertulis ini dengan sungguh-sungguh ya. Oke, selesai. Kumpulkan sini ke depan. Hari ini kalian telah membuat proyeknya, diorama ataupun pohon toleransi. Ibu apresiasi dengan tepuk tangan semuanya. Sebagai umat Islam, kita itu harus memiliki rasa toleransi dan menerapkan nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Adakah yang mau menyimpulkan? Angkat tangannya. Oke, Zahra. Pentingnya bekerja sama meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, sebagaimana surat Al-Imran ayat 64. Bagaimana di dalam surat Al-Imran ayat 64, di sana terdapat persamaan atau kalimat musawah. Kemudian juga tidak memusyrikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang mau menyimpulkan lagi? Oke, silakan Nadia. Kebebasan memilih keyakinan adalah bentuk penghormatan seperti surat Al-Baqarah ayat 256. Ya betul, surat Al-Baqarah ayat 256 itu memiliki pesan pokok untuk kita itu tidak memaksa keyakinan lain. Ada lagi? Oke, Nabila. Kita harus mau menerapkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan. Ya, betul sekali. Kita itu harus mau menerapkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan. Kemudian, setelah kalian membuat proyek, ada diorama, ada pohon toleransi. Nah, diharapkan kalian dapat memahami maknanya ya. Setelah pembelajaran, alangkah lebih baik jika kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya pimpin berdoa. Tangan dilipat di atas meja siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.